بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة بنية القبول وتمام كل سر ومأمول إلى حضرة النبي الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالبر وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته أجمعين والتابعين إلى يوم الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات غفر الله لنا ولهم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la nabiyya ba'da. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa la 'udwana illa 'alal zalimin. وقال من بعده كم النبوة العلم علمان علم في القلب فذلك العلم النافع وعلم على اللسان فذلك حجة الله على ابن آدم ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم لخيمات بقمن الصلبة فإن كان لا محالة فاعلا وثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat zuhur Masjid Raya Darussalam dan seluruh penonton atau yang menyaksikan tayangan ini dimanapun Anda berada dan kita semua dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah ala kulli hal, atas segala nikmat yang diberikan Allah kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan kita kembali dipertemukan Allah pada taklim berikut ini, dan alhamdulillah kita dikondisikan dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga Allah selalu memeliharakan kesehatan kita, keafiatan kita dan keselamatan kita di din wal dunya wal akhirah. Salawat dan salam tentu kita sampaikan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-ilmu ilmani. Ilmu itu ada dua macam. Ilmun fil qalbi, ilmu yang ada di dalam hati. Fadzalikal ilmun nafi'. Maka yang demikian itu adalah ilmu yang berguna atau bermanfaat. Wa ilmun 'alal lisan. Dan yang kedua, ilmu yang hanya pada lisan. Fadzalika hujjatullah 'ala bani Adam. Itulah hujjah Allah terhadap anak Adam atau manusia dan menyiksa dirinya. Artinya ilmu dibagi dua. Pertama, ilmu fil qalb, ilmu yang di dalam hati. Karena al-ilmu nur, ilmu itu cahaya. Cahaya tidak akan bisa masuk ke dalam hati yang di hatinya tidak ada cahaya. Jadi kalau ilmu itu diibaratkan oleh baginda Rasul sebagai nur cahaya, maka cahaya ini akan bisa masuk kalau di dalam hati orang itu ada nurnya, ada cahayanya. Nah, kalau ilmu yang bersemayam di hati, di dada,
orang yang bercahaya hatinya, niscaya itulah ilmu yang nafi', yang bermanfaat. Dia akan mudah mengajar kepada orang lain. Dia berbicara tapi dia yang melaksanakan duluan. Ibda' bin nafsi. Dia mengamalkan secara istiqamah ilmu yang didapatkannya walaupun sedikit ilmunya. Ini namanya ilmu yang fil khalq. Ya. Walaupun tanpa gelar, tanpa jabatan, tanpa apa, tapi ilmu yang didapatkan tertancap di dalam hatinya dan dengan mudahnya dia untuk mengamalkan, karena innahu la yasirun ala man yassarahullah. Allah akan memudahkan seseorang dalam mengamalkan ilmunya kalau memang Allah berikan kemudahan. Nah, agar Allah memberikan kemudahan kepada kita dalam hal menuntut ilmunya gampang. Duduk di majelis ilmunya mudah. Berinfak, bersedekah ketika majelis berlangsung mudah. Membantu kegiatan-kegiatan majelis dan sebagainya gampang. Ini tanda-tanda orang yang dalam hatinya ada mahabbah kepada ilmu, cinta kepada ilmu. Sesibuk-sibuk apapun dia, serepot-repot apapun dia, masih sempat-sempat untuk duduk di majelis ilmu barang sebentar. Ini tanda sudah orang ini ilmunya akan tertancap di hatinya. Fadzalika ilmun nafi'. Itulah ilmu yang bermanfaat. Makanya doa yang diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma ja'alna waj'al auladana wa dzurriyyatina min ahlil ilmi wa min ahlil khair. Ya Allah, jadikan saya, anak-anak saya, cucu-cucu saya, keluarga saya min ahlil ilm, termasuk orang yang ahli ilmu, wa ahlil khair, dan orang yang senang berbuat kebaikan. Karena ada orang yang tidak mau ke majelis, capek di majelis, tidak enak, ngantuan, pinggang sakit, apa macam. Ini alasan karena dia tidak mahabbah ilmu di dalam hatinya. Tapi kalau orang mahabbah kepada ilmu, biar hujan, biar kayak apa, dia tetap. Salah satu contoh di antara akhlaknya Abah Guru sekumpul, Martapura itu apalagi yang namanya Tunggulirang itu terkenal banjir. Walaupun banjir, kitab, HP, kopiah, baju, tinggal baju dalaman sama salawar katuk aja dijunjung ini. Tahu dijunjung, ditaruh di atas. Air segini. Air sedadak berjalan. Saking cintanya kepada ilmu, biar banjir tetap nuntut ilmu. Ini kita kadang-kadang baru gerimis sedikit sudah tidak turun. Ya. Baru agak-agak muru, tahu muru, agak hitam-hitam dikit tidak turun. Nah, ini mahabbah ilmu ini berat, cinta kepada ilmu itu berat. Nah, salah satunya tadi kita semangat dalam menuntut ilmu. Kalau orang yang demikian dia istiqamah nuntut ilmunya, biar sedikit dapat ilmu. Ilmu itu kan ala qadarullah. Allah yang memberikan. Ustadz ini cuma mengajarkan, yang nanti memberi menjadi faham. Uja Banjar berikit di hatinya, ingat dipikir, itu bukan ustadz. Itu Allah. Guru Madeheja ini 1 tambah 1 sama dengan ini tambah, paham. Pulang nanti bisa tidak paham, Pak. Tapi kalau ilmu yang bermanfaat, Masya Allah, dia terus ingat. Kenapa? Karena dia pendekatan kepada Allah, dibersihkan hatinya, dihilangkan rasa hubbud dunia di hatinya, makanya mudah mendapatkan ilmu. Tapi kalau di hatinya masih urusan dunia, ya memang kita masih hidup di dunia, itu penting ngurusi dunia. Cuman ketika sudah dipanggil Allah, stop dah ngurusi dunia, kaina pulang. Ketika dipanggil Rasulullah dengan ilmunya, wah ini majelisku malam ini, wah ini pengajian apa macam, itu Nabi yang manggil, pada hakikatnya Allah juga, ya.
namun dia semangat terus. Nah, ini namanya orang yang mengutamakan akhirat. Maka mudah tuh dapat ilmunya. Kalau dapat ilmunya mudah dia mengamalkannya. Tapi kalau terpaksa berat. Apalagi kita nang tuha-tuha ini, aku aja coba kali di SMS sidin di WA enggak turun. Nah, itu sudah terpaksa namanya. Berat betul. Wa ilmun 'alal lisan, dan ilmu yang hanya pada lisan. Nauzubillah, ngomong hebat, bicara mantap, mengatur tata bahasa bagus. Uja-banja pintar bepandir, tapi sulit untuk mempraktekkannya. Kenapa? Karena cuman tertahan di lisan saja. Fadzalika hujjatullah 'ala bani Adam. Yang demikian itu adalah hujjah Allah terhadap anak manusia yang nanti akan menyiksa dirinya sendiri. Kenapa? Karena ilmunya cuman di mulut saja, cuman di pandiran saja, tidak sampai ke dalam hatinya, apalagi tidak sampai di dalam dia mempraktekkannya. Nauzubillah. Ma mala'a adamiyyu, tidaklah manusia memenuhi anak Adam atau manusia wi'aan syarran min batnihi, tidaklah manusia memenuhi wadah yang lebih buruk daripada perutnya. Perut kita ini diibaratkan oleh ulama sesuatu yang paling buruk. Kenapa jadi paling buruk? Nang apa aja masuk. Ke tempat kandangan masuk. Nasi kuning masuk. Soto masuk. Macam-macam campurannya soto itu. Ya, masuk semua. Ada bawangnya, ada masuk terus. Mie goreng masuk. Pokoknya parut ini sesuatu yang paling jelek. Karena sudah paling jelek, maka haruslah yang dimasukkan itu yang paling baik. Paham ya? Diibaratkan, kenapa disebut paling jelek? Karena kan proses pembusukan, proses ini di sini, di perut. Nah, karena yang dimakan pun macam-macam. Nah, ya. Apa makanannya? Nasi campur iwak, macam-macam campurannya, diaduk-aduk. Wah, tambah kecap lagi, tambahin. Wah, pokoknya pusing malaikat melihat. dicampur. Parut yang menahan kesian. Ada yang manis, parut lagi menahannya. Ada yang asin-asin. Yang asin kan cuman di sini aja asinnya. Digigit, hilang asinnya dah. Perut yang mau proses, ada prosesnya. Nah, makanya perut ini diibaratkan tidaklah manusia memenuhi wadah yang paling buruk daripada perutnya. Bihasab bani Adam luqaimatun yuqimna sulbah. Cukuplah manusia makan beberapa suap untuk menegakkan sulbinya, artinya makan. Makanya Allah menyuruh kita kulu, makan, wasrabu, minumlah, wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Ini mentang-mentang wah makanan hobi. Wah, sudah 4 piring, Masya Allah. Lain sudah umur 50 ke atas ya, beda. Kalau umur 20, wah itu bisa 3 piring tuh kecil. Tapi umuran 60, 70 dah. Yang penting jangan masuk angin aja dah. Alhamdulillah. Nah, jadi maksudnya di sini karena perut kita ini tempat yang kada baik, kotor. Kenapa dikatakan kotor? Sudah dilunakkan, digigit, dihaluskan baru masuk. Waktu tadi sini bagus, enggak. Bahwa ini ada ayam, ada ini, diaduk-aduk, makan, digigit lagi Pak, digigit, ada asam, ada pedas, masuklah di sini prosesnya. Uja Banjar katuhukannya gini, pabriknya rusak. Pentingnya kita puasa. Puasa itu mengistirahatkan proses itu semua. Ya, kada usah nang banyak puasanya, seminggu 2 kali aja, Senin sama Kamis.
Jadi ada juga istirahatnya parut lah. Cakanya kawah hari-hari bang puasa bagus. Contoh bulan puasa itu bisa dipastikan rumah sakit nggak terlalu banyak pengunjungnya. Coba aja tanya, rumah sakit nggak terlalu banyak. Ada situ mah nggak banyak. Tapi ketika Lebaran, 2 hari imbah Lebaran, nah, ada yang asam urat tinggi, ada yang kolesterol, ada yang tekanan, ada yang hipertensi. Kenapa? Makan soto Makassar, macam-macam makan. Mulai soto Makassar, soto Lamongan, soto Banjar, soto habis sudah. Akhirnya perut ini dah rusak juga. Oh ya bahasa kita tuh sinjal lah, dah akhirnya karena tidak terlalu kuat lagi, tertinggallah namanya kolesterol. Akhirnya terus dan seterusnya. Nah, orang-orang soleh hanya makan sekedar menguatkan sulbinya, menguatkan, membasahi tenggorokannya, menguatkan pinggangnya, menguatkan agar dia bisa duduk lama, bisa berdiri, bisa beribadah. Nah, itu yang dimaksud dengan kulu wasrabu wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Allah nggak senang dengan orang berlebih-lebihan. Nah, kayak namun di sorga makan apa aja kayak ai, kada ada takanan, kada ada gula. Di sini di dunia makan bulu pecah pak 15 biji, insya Allah naik gula itu. Kalau di sana kita nggak ada. Mau makan apa aja. Ma'ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Pengen apa aja langsung ada, nggak pakai proses. Kapan Pak Ustadz? Nanti di surga. Kita yakin orang beriman bahwa orang yang beriman dan amilus salihat kanat lahum jannatul firdaus. Orang yang beriman, beramal soleh, istiqamah, ikhlas, yakin di surga dia ditempatkan. Nama surganya Firdaus, khalidina fiha, selama-lamanya. Kalau sudah di dalam surga, kada ada pantangan, praktik dokter kada ada lagi, ndak minum obat lagi, nggak minum jamu. Yang penting sak karepe dhewe nek mangan yo mangan, ndak ada apa-apanya. Tapi kalau di dunia, cobai kamu makan aja situ ya. Nah, fa in kana la mahalata fa'ila, bila mana harus dilakukannya, maka ia isi perutnya apa? Fasulusun li ta'amihi, sepertiga untuk makannya. Sepertiga aja. Ya, cakap ibarat ini piring bagi 3. Piring penuh, piring sedanglah penuh, bagi 3, sepertiga aja. Itu untuk apa? Untuk makanan. Wasulusun li syarabihi, terlalu banyak minum kada bagus, kembung, kurang minum, dehidrasi, serba susah. Terlalu banyak makan kada baik juga, ngalih behinak. Ada makan bahaya juga, nanti asam lambung. Yang disuruh tadi walat tusrifu, itu Quran, jangan berlebih-lebihan. Jangan berlebih-lebihan. Makan, minum, jangan berlebih-lebihan. Nah, jadi sepertiga untuk minuman. Artinya cairan, kan dalam tubuh kita ini ada napas, ada makanan, ada minuman. Bilanya imbang, insya Allah sehat. Bilanya kehibakan makan, kepenuhan, sudah napasnya ungal-ungal, tahu ungal-ungal, susah. Kenapa? Terlalu penuh. Nah, sudah Allah bagikan bagus. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiganya untuk bernapas. Jadi kalau kita, ya kalau nafsu, wow, nafsu pengen 50 piring, Pak. Kalau nafsu itu pengen betul, tapi kita sendiri bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana dan seterusnya. Nah, itu diantaranya agar yang kita makan ini menguatkan tubuh kita.
yang bapak, ibu dan kita semua cari siang, malam, pagi, sore, macam-macam usaha kita, macam-macam gawian kita, semuanya kan untuk yang di meja ini. Beli ini, beli itu, beli ini, dibikin apa macam tersaji di meja. Habis itu kita ambil jadi satu piring. Diaduk dia apa macam, tambahi kecap apa itu sebagainya, lalu dimakan, dilunak-lunakkan, dimasukkan, itulah rezeki kita. Dan ketika kita menikmatinya, ingat dengan Allah, mengingat betapa besar nikmat Allah. Makanya kalau makan adab dijaga, jangan sampai makan kada beradab. Kita ndak bisa bikin makan, ndak bisa bikin beras, ndak bisa cari ikan ke laut, ndak bisa menanam sayuran, ndak bisa menanam bumbu-bumbu, tinggal makan aja kok. Coba kalau kita perhatikan orang nelayan ke laut sana, ada yang mati, ada yang terbalik, ya kan? Sudahnya siang malam panas, hujan apa macam, badai apa macam, kita cuma tinggal ma'am ya, jaga bujur adab kita baik-baik. Itu yang namanya padi. Lihat para petani atau orang tua kita dulu petani. Saya apa sih bikin sawah, bikin ladang, kadang berhasil, ditanamin apa macam, kosong, ada berisi, hampa bahasa kita. Ada lagi ditanami apa macam, ada huluan binatang makannya pada kita. Nah kita cuma tinggal bismillah, Allahumma barik lana, masya Allah. Belum lagi sayuran, lihat pedagang, mulai pedagang atau yang menanam sayur. Kayak apa orang nanam sayur? Apa enak dia, dijaganya, dirawatnya baik-baik. Kita cuma nukar aja kok, seikat berapa ada. Ya, sudah dirawatnya macam-macam, dibawanya ke tengkolak, dari tengkolak subuh-subuhan, udah diantarnya Pak ke segiri kemana-mana macam-macam. Lah kita tinggal menikmati alhamdulillah. Makanya waktu makan minum adab dijaga dengan baik. Jangan sampai makan bebuangan, apalagi makan sedikit sekalinya sisanya banyak lalu dibuang, mubazir. Ini pang kada apa di Banjar tuh, kada becari iwak, enggak menanam padi, enggak menanam sayuran. Coba kalau dia sendiri yang menanam, dia sendiri yang, tidak mungkin makan seperti itu. Nah artinya bersyukurlah kita bisa makan minum kayak gini. Dikira langsung di sini, enggak. Berapa prosesnya ini baru sampai kayak begini. Makanya Rasulullah mengajarkan kita doa makan itu Allahumma barik lana, bukan Allahumma barik li. Artinya pedagang, iya, petaninya dapat juga keberkahannya, yang nelayan dapat juga, yang menanam berkebun sayur mayur apa macam dapat juga, yang segala bawang segala dapat semua keberkahan ketika kita makan berdoa. Nah mudah-mudahan kalau kita sudah tahu kayak begitu, perbanyak kita bersyukur kepada Allah. Berapa banyak orang di rumah sakit yang tidak bisa makan, tidak bisa minum, lewat hidung aja, kita masih bebas, alhamdulillah. Coba hanya lewat hidung, kadang juga banyak yang lewat impus apa macam. Nah kita bersyukur, mudahan kita beratan panjang umur, sehat walafiat, zahiran wa batinan. Mungkin ada di antara jamaah kita, keluarga kita, kakawanan kita yang mungkin sekarang lagi sakit, mudah-mudahan disembuhkan Allah Subhanahu wa taala syifaan ajilan kamilan la yughadiru saqama. Dan mudah-mudahan kita baratan sakeluargaan selamat dunia akhirat. Wafatnya kita pada waktunya nanti mudahan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala niyatin salihah. Wa la hadratin nabiyil Fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughriq wal khatim lima sabaqa. Nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una.
Rabbi faqihna fid din, 'allimna rusda. Rabbi zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahma. Rabbana ibtah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi.